kinerja. Perkenalkan, nama saya Zaid Irma Fitriati, Guru Fikih di MAN 21 Jakarta, sekaligus mahasiswi Daljab Bat 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang, dengan nomor induk mahasiswi 240311711139. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 11 di MAN 21 Jakarta untuk ujian kinerja dengan tema pernikahan Islam yang akan saya gunakan dengan metode diferensiasi based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas Ananda Fikri. Silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Siap belajar? Siap menerima materi pelajaran fikih? Siap. Semuanya happy? Happy. Harus happy ya, supaya kita bisa menerima pembelajaran dengan mudah dan menyenangkan. Ada yang tidak masuk hari ini? Ananda Nawal. Kenapa Ananda Nawal kok nggak masuk? Sakit. Oke. Ada yang lain? Nawal aja. Kita doakan ya, semoga Ananda Nawal lekas diberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas belajar seperti sedia kala. Sekarang Ibu minta untuk tengok kanan kiri. Ada sampah atau tidak? Kalau ada sampah silahkan dibuang terlebih dahulu. Kita pastikan bahwa ruangan belajar kita ini bersih dari sampah dan nyaman untuk belajar. Ada? Oke, silahkan dibuang keluar terlebih dahulu. Tempat sampah ya. Oke. Sebelum pembelajaran kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk selalu kita kenang, selalu kita ingat bahwa kita mencintai NKRI. Siap? Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Semangatnya masih membara atau enggak? Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga semangatnya tetap sampai selesai ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran berkaitan dengan apa ini? Pernikahan Islam. Nah, motivasi ya, pendidikan adalah tiket masa depan. Jadi kalau misalnya yang namanya tiket masa depan, seandainya kita kok nggak belajar dengan sungguh-sungguh, otomatis nggak punya tiket. Kita harus terus menuntut ilmu supaya apa? Hari esok itu kita yang punya. Betul? Kalau bukan kamu sendiri yang mengubahnya, siapa? Nggak ada kan? Berarti kita harus berusaha sendiri, sekuat apapun kita akan sukses dengan usaha kita masing-masing. Jadi seandainya orang bodoh itu dia tidak akan menggunakan kesempatan, tetapi kalau orang yang berpikir pasti akan menggunakan kesempatannya dengan sangat baik. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita pelajari, kita akan review dulu materi yang kemarin sudah kita pelajari. Tentang apa? Peradilan Islam. Apa sih peradilan Islam itu? Sebuah lembaga yang mengatur ataupun menyelesaikan suatu perkara dengan adil dalam suatu negara, ya kan?
Nah, di dalam peradilan itu ada siapa aja komponennya? Satu, hakim. Dua, saksi. Tergugat. Penggugat. Dan tentunya ketika ingin menyelesaikan perkara pasti akan dilengkapi dengan bukti. Ada bukti, ada sumpah. Nah, semuanya masih ingat ya? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Siap? Siap. Baik, pernikahan Islam. Ya, pernikahan Islam. Nah, kita akan dengarkan lantunan ayat Al-Quran terlebih dahulu berkaitan dengan pernikahan Islam. Nah, Quran surat Ar-Rum ayat 21. Siapa yang berani untuk membacakannya? Siapa? Oh. So, silahkan Ananda Pasya. Kita dengarkan dengan seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ananda Pasya yang sudah melantunkan ayat Al-Quran dengan sangat merdu sekali. Kita lanjutkan dengan artinya. Nah, tadi udah laki-laki, sekarang perempuan. Siapa yang berani bacakan? Desti ya? Baik, Desti dulu, oke? Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Baik, ya. Dari yang sudah kita dengarkan, tadi artinya udah dibacakan oleh Desti, ayatnya oleh Pasya. Nah, makna yang menyangkut di dalam hati kita setelah kita baca artinya. Jadi Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, ya kan? Jadi kita harus berusaha untuk menjadi seorang pribadi yang baik supaya pasangan kita juga baik juga seperti layaknya yang sudah disiapkan oleh kita. Jadi seandainya orang yang memang sungguh-sungguh ingin menikah, insya Allah akan membukakan jalannya. Baik ya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita buka materinya, ada sebuah pertanyaan untuk melihat seberapa jauh kamu paham tentang pernikahan ini. Oke. Mengapa Islam itu menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan meskipun umatnya atau orang yang bersangkutan itu tidak kaya? Siapa yang mau menjawab? Siapa nih? Coba Ananda Noval. Karena di dalam Al-Quran itu udah dijamin orang yang menikah itu sejatinya. Terus juga menikah itu bisa menghindarkan diri dari maksiat. Masya Allah, ada tambahan? Allah telah menjamin seseorang yang dengan keberaniannya untuk melakukan pernikahan. Allah juga memberikan ketentraman dalam jiwa raganya. Kenapa kok tentram? Ya karena ada yang bantuin, ada yang nemenin dan sebagainya. Insya Allah Allah itu akan memberikan yang terbaik seandainya pernikahannya itu dilakukan dengan pernikahan yang sah. Biasanya kalau dalam pernikahan kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang tahu artinya enggak? Pemaknaannya. Oke, Talita, Nanda Talita yuk. Sakinah itu ketentraman merujuk pada rasa damai, tenang, dan nyaman pada hubungan suami istri ketika bersama. Yang kedua adalah mawaddah adalah cinta yang mendalam, yaitu bentuk kasih yang romantis dan penuh ketertarikan antara suami dan istri. Dan yang ketiga adalah rahmah. Rahmah adalah kasih sayang yang luas. Rahmah juga mencakup empati, pengorbanan, dan kasih sayang yang nyata. Oke, terima kasih Ananda Talita. Sangat jelas sekali ya, sakinah, mawaddah, warohmah. Saling ada kepedulian, ada kasih sayang, saling memberikan ketentraman, menyejukkan.
Jadi kita kalau misalnya datang ke pernikahan, kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi Allah membukakan keleluasaan rezeki. Jadi jangan takut seandainya memang sudah siap untuk menikah. Betul? Yang ketiga, dampak sosial ataupun dampak agama. Seandainya pernikahan itu dilakukan tetapi tidak dengan hukum atau tidak sah dalam artian mengabaikan aturan yang ada di dalam Al-Quran. Siapa yang mau menjawab? Oke, boleh Mikaela ya. Jadi untuk dampak sosialnya itu bertambahnya pelanggaran syariat, kemudian hilangnya keberkahan dalam rumah tangga dan kacau dalam penetapan nasab dan warisan. Ya. Sedangkan untuk dampak agamanya yaitu maraknya perzinahan dan hancurnya moral, kemudian krisis keluarga dan perceraian, kemudian munculnya ketidakadilan gender dan eksploitasi. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, iya. Ya, jadi memang betul sekali yang disampaikan oleh tadi dari Noval, Talita, Mikaela dan teman-teman yang lain semua juga ingin menjawab ya. Tadi dampak sosialnya juga sangat mengerikan, apalagi dampak agamanya bisa menghilangkan nasab dan sebagainya. Ini sudah ada pertanyaan pemantik, kita buka materinya. Silahkan semuanya dikeluarkan bukunya, buku fikihnya. Kita akan mulai dengan asesmen diagnostik dengan menggunakan quizzes. Baik. Boleh dibantu? Sesuai dengan absen ya. Setelah asesmen diagnostik akan kita mulai, silahkan nanti disiapkan barcode-nya. Penggunaannya adalah diperlihatkan kode barcode kepada saya. Jadi nanti jawaban kamu A begini, B sesuaikan dengan apa yang di atasnya. Baik, sudah ya. Nanti akan saya scan menggunakan handphone dari sini. Kita mulai. Ada 10 soal, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Jika sudah selesai, boleh langsung diangkat jawabannya. Satu, dua, tiga, angkat. Salah juga tidak apa-apa. Yuk. Oke. Ada nama yang belum terscan? Rukun nikah berjumlah. Yang tahu nggak? Yuk, ini yang terakhir nih. Sebelum kita tutup dan kita tahu hasilnya dari 10 soal tadi yang sudah kita kerjakan, silakan 3, 2, 1, angkat. Ya, masih dipimpin oleh Fikri. Oke. Sejauh ini yang memimpin adalah Fikri, tapi nanti kita pelajari lebih mendalam lagi berkaitan dengan materi pernikahan Islam. Mudah-mudahan yang belum tahu, yang belum paham, yang belum mengerti, yang soal-soal asesmennya masih salah, mudah-mudahan nanti bisa lebih dipahamkan lagi. Yang terjadi, yang terkini, yang ada di lingkungan kita semua, apakah ada berkaitan dengan kejadian-kejadian pernikahan yang mungkin nantinya ada yang melanggar syariat atau pernikahannya tidak didasari dengan aturan di dalam Al-Quran, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada foto. Nah, sampaikan pendapat kamu berkaitan dengan foto tersebut setelah kamu amati. Siapa yang mau menjawab? Siapa yang berani berpendapat? Oke, coba siapa? Coba yang biar gak Fauzan coba. Biar gak ngantuk. Yuk. Menurut saya ini adalah pernyataan yang sudah sesuai syariat Islam. Sudah sesuai dengan syariat Islam. Mengapa demikian? Karena terdapat penghulu serta komponen-komponen yang dapat mendukung kalau itu sudah menjadi. Oke, ya. Terima kasih pendapatnya Fauzan ya. Jadi di dalam sini menurut Fauzan sudah sesuai dengan syariat Islam. Sudah ada komponen-komponen, maksudnya rukun dan syarat ya. Oke, syarat sah menikah. Nah, siapa yang bisa menyebutkan syarat sah menikah di dalam pernikahan Islam?
ketika pernikahan itu bisa dikatakan sah seandainya memenuhi syarat dan rukun. Nah, siapa yang mau jawab? Siapa ya? Oke, yang perempuan dulu ya, karena tadi dia laki-laki. Coba, Nabiko. Calon suami. Siapa? Calon istri, betul. Wali nikah. Apalagi ada tambahan? Siapa? Saksi, betul. Berarti kasih aplaus dulu dong sama yang sudah jawab. Oke, kasih aplaus dulu. Terima kasih. Lanjut kita melihat ada video YouTube. Tata cara prosesi pernikahan yang lengkap sesuai dengan syariat Islam. Tolong diperhatikan. Tata cara prosesi pernikahan. Ada yang mau berkomentar berkaitan video tadi sudah cukup jelas sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, kita pahami dulu pengertian nikah. Nikah berarti apa? Nikah berarti apa di sana? Menghimpun dan mengumpulkan. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah muamar, apa itu? Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama di rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Selanjutnya, hukum pernikahan. Ada berapa? Ya, sebutkan yuk. Sunnah, wajib, makruh, haram, mubah. Sunnah, kira-kira coba siapa yang berani untuk mengungkapkan pendapat sunnah? Siapa coba? Kita gantian yang belakang dulu. Raza, mau mencoba menjawab? Boleh, yuk silakan. Ananda Raza yuk. Seseorang yang telah mencapai kedewasaan secara jasmani dan rohani. Seseorang sudah siap, sudah balik, sudah dewasa, sudah kalau dikatakan sudah matang. Nah, dari segi semua sisi, dari usia, dari tingkat kedewasaan, dari bekal kehidupan. Artinya gini, bekal kehidupan itu artinya dia bisa menghidupi anak istrinya dan dia tidak khawatir terjatuh dalam lembah perzinaan. Nah, karena belum keinginan untuk menikah, maka dia dihukumi sunnah. Nah, sedangkan wajib, ada yang mau jawab wajib? Siapa? Siapa? Alquin. Coba Alquin ya. Oke, sip. Terima kasih Ananda Alquin. Jadi sama seperti sunnah, semuanya sudah siap, semuanya sudah matang, semuanya sudah ada hasrat untuk keinginan untuk menikah, dan dia juga sudah bisa menghidupi keluarganya ketika nanti sudah menikah, dan khawatir seandainya dia tidak menikah, maka dia khawatir akan terjerumus dalam perzinaan. Makanya orang ini dihukumi wajib untuk segera menikah. 3. Makruh. Siapa yang mencoba untuk menjawab? Arba ya, Ananda Arba. Yo. Pernikahan jadi makruh jika seorang yang telah dewasa jasmani dan rohani ingin menikah, tetapi belum punya bekal yang cukup untuk hidup sehingga dianjurkan untuk menikah terlebih dahulu. Oh iya, betul nggak? Tujuan pernikahan. Tidak mungkin sesuatu yang kita lakukan itu tidak punya tujuan. Mau ke Bogor kamu nggak punya tujuan, nggak mungkin kan? Apalagi ini akan membina rumah tangga, akan hidup dengan seseorang yang baru, yang awalnya asing, yang awalnya tidak kenal, lalu kemudian berkenalan, dihitbah, lalu membina rumah tangga bersama-sama. Nggak mungkin kalau nggak punya tujuan. Tujuan menikah apa kira-kira? Memperoleh kebahagiaan. Lalu apa lagi? Membina rasa cinta dan kasih sayang, ketentraman jiwa dan raga. Terus menjaga keturunan. Karena dalam pernikahan juga diharapkan kita punya keturunan yang sah, yang baik. Nah, kemudian apa lagi? Sunnah Rasul, ibadah yang dilakukan sepanjang hayat. Nah, rukun dan syarat pernikahan. Tentunya yang namanya syarat pernikahan itu kan harus dipenuhi. Gimana kalau misalnya kok nggak dipenuhi? Dalam pernikahan kok nggak dipenuhi? Artinya nikahannya sah apa enggak? Enggak, ya nggak sah.
Yang pertama harus ada calon suami. Kita pastikan dulu calon suami benar-benar laki-laki ya kan? Iya, tentulah. Kemudian ya agamanya Islam kan? Pasti. Lalu apa? Setelah itu, setelah beragama Islam, dia sudah harus balik. Sudah harus dewasa. Dilanjut apa lagi? Tidak punya istri 4. Nah, tidak boleh lebih. Lanjut apa? Tidak ada paksaan. Jadi menikahnya itu dengan keinginan sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena tuntutan, bukan karena sogokan dan lain. Tidak sedang berihram. Nah, itu adalah syarat-syarat sebagai seorang calon suami. Apalagi Wildan? Benar, anak dan Wildan dulu kita tanya ya, biar nggak ngantuk ya. Oke, apalagi? Laki-laki, agamanya Islam, terus sudah balik, dewasa, lalu punya hak perwalian. Kemudian apa lagi? Nah, tidak sedang berhaji atau berihram. Hikmah pernikahan apa? Tersalurnya hubungan biologis yang dapat menjaga kehormatan kemuliaan suami istri, pasangan secara sah, ya kan? Secara sah. Yang kedua, apa? Mengusahakan atau melanjutkan keturunan secara sah sesuai dengan syariat. Yang ketiga, menumbuhkan naluri, betul. Naluri, menumbuhkan naluri orang tua kita menjadi lebih dewasa, lebih tanggung jawab. Dalam undang-undang di Indonesia ada nggak aturannya tentang pernikahan? Tentu ada. Jadi di Indonesia tidak hanya kita sebagai umat Muslim kita sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga ada aturan di negara kita yang mana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal berapa? Oke, tujuannya apa sih di dalam undang-undang itu berkaitan dengan pernikahan? Apa? Menjamin ketertiban perkawinan yang dicatat. Jadi kalau udah dicatat berarti insya Allah akan tertib. Diskusi, ya, diskusi. Di sini ada pemilihan minat. Silahkan nanti siswa-siswa semua, ananda-ananda semuanya memilih bagian mana yang kamu inginkan. Setelah itu nanti akan menjadi satu kelompok. Silahkan dimulai dari paling ujung, urut aja. Ya. Yuk. Oke, lanjut. Oke, silahkan dipilih sesuai dengan keinginan kamu. Yuk. Yang belum maju, ya silakan ready, pilih salah satu saja. Oke, terima kasih semuanya sudah memilih sesuai dengan konten LKPD-nya masing-masing. Dari semua yang sudah kamu pilih, nanti akan saya umumkan berkaitan dengan pilihannya masing-masing, lalu menjadi satu kelompok. Ya, bisa dipahami? Nanti setelah saya sebutkan, saya panggil namanya, silahkan membuat kelompoknya masing-masing. Ya, saya hitung aja kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bisa dipahami ya? Oke. Untuk kelompok 1 berkaitan dengan kelompok lisan atau praktek. Konten praktek ya. Yang pertama adalah Naufal Rubiansah. Silahkan semuanya membentuk kelompoknya masing-masing. Oke, yuk silahkan berdiri yuk. Oke, semuanya sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, saya akan membagikan LKPD di setiap kelompok. Diskusikan bersama
dibicarakan, dicari solusi jawaban, kemudian nanti kita akan presentasikan satu-satu. Bisa dipahami? Silahkan diskusi sekarang ya. Bisa ya, dikerjakan ya. Oke, nanti dipraktekkan. Kelompok 1 praktek. Oke, siapkan ya. Sudah ditemukan di sini di internet, dapat materinya? Oke. Kelompok 3 aman? Aman. Bisa ya dipahami ya soalnya ya. Nanti presentasi satu persatu dari semua kelompok yang maju ke depan, perwakilan aja boleh. Ada masalah? Ada soal yang tidak dipahami? Aman ya? Waktu diskusi telah selesai. Mari kita presentasi terlebih dahulu ya. Semuanya sudah ready? Ready. Siap ya? Siap. Oke, kita mulai presentasi terlebih dahulu dari kelompok 1 berkaitan dengan praktek menikah atau ijab kabul. Oke. Untuk Bapak Kojan silakan bersyahadat terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya nikahkan engkau, Fauzan Nabil bin Al-Madani, dengan Aisyah binti Putra dengan mas kawin 1 kg emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Aisyah binti Putra dengan mas kawin 1 kg emas dibayar tunai. Sah? Sah. Alhamdulillah. Ya. Oke, dari yang sudah ditampilkan, dipraktekkan dari kelompok 1, apakah sudah sesuai dengan yang kita pelajari, dengan yang ditampilkan di YouTube tadi? Sudah. Sesuai ya. Jadi terkonfirmasi bahwa prakteknya udah sesuai dengan syariat Islam. Kami dari kelompok 2 akan mengungkapkan pendapat terkait pernikahan adat Indonesia. Apakah melanggar syariat Islam atau tidak? Dilihat dari perspektif Islam. Oke, sip, Jo. Yang pertama ada adat dalam pernikahan boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, masuk dalam tradisi pernikahan. Adat seperti siraman, midodareni, mapaci, manjakuik, marapulai, dan lain-lain adalah bagian dari kearifan lokal yang diwariskan sekarang turun-menurun. Islam tidak melarang adat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih. Al-adah muhakkam. Kebiasaan atau adat itu dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang pertama, yang tidak dibenarkan dalam pandangan Islam. Jika dalam adat pernikahan terdapat unsur bertentangan dengan akidah, syariat atau akhlak Islam, maka harus ditinggalkan. Contohnya, ada adat yang mengandung unsur kesyirikan, adat yang mengandung melanggar aurat atau bersentuhan badan, ada biaya mahar yang tidak masuk akal atau pesta yang berlebihan. Yang kedua ada kolaborasi antara adat dan syariat. Pernikahan yang baik di Indonesia adalah yang menggabungkan nilai adat dengan syariat. Seperti 1, tetap melaksanakan akad nikah secara sah menurut Islam. Ada wali, ijab kabul, mahar, dan saksi. Kedua, Terima kasih kelompok 2 berkaitan dengan adat ya, adat di Indonesia, pernikahan di Indonesia itu sesuai dengan perspektif Islam, itu sesuai dengan syariat atau enggak? Ya, tadi sudah dijelaskan dari kelompok 2 bahwa adat-adat ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ya, yang mana kegiatan tersebut tidak melanggar syariat itu tetap sah, jadi diperbolehkan ya, asal tidak mengandung unsur yang musyrik. Nah, itu ya. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 berkaitan berita-berita viral yang saat ini banyak terjadi tentang pernikahan sesama jenis. Yang pertama, gambar di sini. Ini tuh gambar seorang dua laki-laki, yang satu menyamar sebagai perempuan, yang gambar kedua ini sama jenis laki-laki dua-duanya. Oke. Ya, silakan hasil diskusinya. Kasus pernikahan viral yang menyalahi pandangan Islam. Contoh kasus pernikahan sejenis yang viral. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia adalah pernikahan sejenis antara dua perempuan, di mana salah satu pihak berpura-pura menjadi laki-laki
kasus ini terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Kalimantan Selatan dan pernah juga muncul di Jambi. Pelaku menggunakan identitas palsu untuk menikahi pasangannya secara diam-diam. Dan peristiwa ini sempat viral di media sosial karena dianggap melanggar norma masyarakat dan agama. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Disampaikan kelompok 3 tadi berkaitan dengan pernikahan sesama, baik itu dari sisi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini jelas melanggar syariat Islam dan tentunya sah atau tidak? Tidak sah ya. Kami dari kelompok 4 ingin memadukan susunan ayat-ayat kaitan dengan Dasar hukum pernikahan Islam. Di ayat ini saya bacakan ada 2 ayat, yaitu yang pertama tujuannya untuk sakinah mawaddah warahmah, itu di surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, kanan di Megala. Apakah ada yang lain yang perlu disebutkan berkaitan dengan materi ini? Oh, ada, itu ada ya. Di surat An-Nisa ayat 3. Itu yang berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fa'ankihu ma qaba lakum min nisa limansa wa salasa wa ruba in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Artinya, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila kamu menikahinya, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat atau tidak berbuat zalim. Oke, sudah cukup puas dengan jawabannya? Puas ya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok. Dari semua yang sudah dipresentasikan teman-teman kelompok, apakah ada materi yang sekiranya masih mengganjal di dalam hati atau masih bingung, tidak sesuai dengan hati kamu? Gimana, ada? Gak ada. Kesimpulannya bahwasanya pernikahan Islam itu adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan hidup. Ya, tujuannya apa tadi? Sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahannya harus didasari dengan cinta, kasih sayang, ketulusan, tidak ada paksaan. Kemudian membina rumah tangga dengan keikhlasan, betul? Pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam yang mana harus memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hukum pernikahan memang berbeda-beda tergantung dengan setiap individunya. Apakah dia sudah siap? Apakah dia itu belum siap? Apakah dia itu memang sudah mampu ataupun belum? Sudah balik atau belum? Jadi hukumnya sesuai dengan personalnya masing-masing. Paham ya? Dan yang terakhir adalah rukun-rukun yang ada di dalam pernikahan, rukun syarat sahnya itu harus terpenuhi sehingga pernikahan itu bisa dikatakan apa? Sah. Kita akan melakukan refleksi bareng-bareng supaya tetap happy, fun setelah kita mempelajari materi. Jadi kita harus tetap fresh ya. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa dan melakukan. Aku tahu aku bisa aku tahu aku bisa dan melakukan. Terima kasih untuk yang terakhir, asesmen akhir pembelajaran. Saya akan membagikan teka-teki silang. Silahkan dikerjakan. Langsung saja untuk disampaikan ke teman-teman yang oper yang belakang, silakan.
Ini ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Ini merupakan asesmen akhir berupa teka-teki silang ya, secara individu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke. Baik, semuanya TTS-nya sudah dikumpulkan. Ini merupakan asesmen akhir dari TTS yang sudah disampaikan tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Saya tes beberapa soal. Yuk, sebutkan rukun nikah selain ijab kabul. Calon suami, saksi. Yuk, kemudian yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita adalah salah satu. Satu lagi, sahnya pernikahan adalah adanya dua orang saksi. Baiklah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Dari yang kita pelajari tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Semuanya sudah jelas? Oke. Untuk yang terakhir sebelum saya tutup, ada PR untuk minggu depan dikumpulkan. Silahkan satu-satu. Oke. Silahkan dibagi ke teman-temannya yang lain. Oke. Tolong nak dibagi ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk minggu depan materi kita tentang masa idah dan juga talak. Silakan nanti dipelajari halaman 157. Baiklah, jika ada kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap belajar seperti tadi, menyenangkan, fokus dan semuanya happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.